Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kuatu iman sekalian, kita bisa kembali berjumpa di malam hari ini melalui ruang Zoom untuk melanjutkan kajian kita ya, yaitu mengkaji tentang akidah ya, khususnya akidah syariah yang betul-betul kita menggali akidahnya Ahlus Sunnah, akidahnya Salafus Saleh yang harus kita berusaha pegang teguh ya. Yaitu dari kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, pertemuan yang ketiga ya. Di kitab PDF halaman 39. Untuk pembacaan dulu ya, silakan pertama siapa yang mau baca sambil belajar membaca. Saat Abdul Rafiq dulu mungkin ya, silakan. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika yaquluna fi Judulnya dulu jami'i judul sifatil dicari. Di sini ada judulnya. aqidatu as Bismillahirrahmanirrahim. Aqidatu ashabil hadisi fi sifatiz dzati wal af'ali. Ya. Wa kadzalika yaquluna fi jami'i sifatil lati nazala bi dzikrihal qur'ana wa Qur'ana jadi apa? Qur'ana. Kedudukannya. Qur'anu ya, jadi fa'il dari nazala. Nazala ya. Nazala radadtu nazala bi dzikriha al-qur'anu wa radadtu bihil akhbari sah akhbari sihah baru ya, baru fa'ilnya. akhbaru sihahu Ya, sihahu ya, jadi minas jamak samai dari sahih. Sihahu ya. minas samai wal basari wal aini wal wajhi wal alimi wal quwati wal qudrati wal izzati wal izamati Azamati wal wal ira azamati. wal azamati wal iradati wal masyiati wal qawli wal kalami wal ridha was sahutu Wasuhti. wasuhti Hmm. wasuhti wal hubbi wal baghdhi Wal bugdi. wal far wal bughdhi Hmm. wal farhi Faroh wal farhi farohi. wal farahi wad Wal dohiki. wad dhahiki Hmm. wa ghairaha Wa ghairi. ghairiha min ghairi na min ghairi nasi Tasbihin. tasbihin la Li ya, li. li syai'in min dzalika bi sifatil mur mar Marbubina. marbu marbu marbubina al Bukan. mukhallaqina Makhlukina. oh, makhluqina Ya, bal gantian mungkin ya yang lain. Berikutnya, Soekardi.
Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Bal yang bal yantahuna fiha ila ma qalamullahu ta'ala wa Hmm. qala wa qalahu rasulahu sallallahu Rasulu alaihi fa'il ya ro- pelakunya. ros- rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadatin alaihi Hmm. wala idhafata ilaihi Wala atop ke ziyadatin Pak eh, sama berarti ziyadatin bacanya. idafati ya Berarti kalau ziyadatin alaihi wala, wala idhafati ilaihi nah sama ya ditanwinkan juga wala idofatin ilaihi. ilaihin idhafati ilaihi Ilaihi. ilaihi ya. Hmm. Ya. Kemudian Wala takifa sama takif ya sama ya takif jadi sebelumnya kan tanwin kasroh tidak ya idhafah samain aja ziyadatin alaihi wala idofatin wala ilaihi takif wala takifin ya ya gitu. wala takifin lahu wala tasbihin Hmm. wala tahrifin Hmm. wala tahrin wala tabdilin Hmm. wala tagyirin wala izalatin lil lil lilafzil khairi Oh, khabari khobari ya ilabdil khobari. lilafzil khabari ama ta'rifa Amma ta'rifi ta'rifuhul arabu. ta' ta'rifuhul arbu ya Arabu. arabu arabu wa 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 tado aku Wa alaihi tadu'uhu. Wa tadu'uhu. wa tado'uhu ya kesini terus ya alaihi alaihi bitakwil lu ya berarti Ada bitakwili bi huruf jar. bitakwili Tanwin mungkarin kan kan tidak ada ya alif lam. bit ya bitakwilin Tanwin mungkarin bitakwilin. tang mungkarin ya Ya. Muhammad Iqbal ada mau melanjutkan berikutnya. Muhammad Iqbal. Ya, tidak ada. Nyimak aja begini. Ya. Bismillah ya kita bahas saja langsung. Jadi eh, kitab lain sebenarnya tidak ada judul ya. Sebenarnya di teks aslinya tidak ada judul ya. Cuman ini mungkin penambahan dari kalau di Pak Abdul Rafiq ada judulnya nggak? Ada tak? Kitabnya ada ya. Ah, cuman judulnya Aqidatu Ashabil Hadisi Fis Sifati seman sampai Fis Sifati Oh ada. iya iya iya. Jadi ini memang bukan asli dari nasnya ya. Jadi bukan asli dari kitabnya. Jadi ini penambahan dari pentahkik ya. Karena dalam hal judul itu memang biasanya ini sudah maklum ya sudah maklum biasanya para pentahkik ya menambahkan judul-judul ya yang sebetulnya penulis aslinya tidak menuliskan judul. Ya tujuannya untuk supaya memperjelas saja. Jadi yang dibahas ini apa gitu. Ya, jadi hal ini di sudah apa? Sudah biasa lah. Ya, bukan menjadi satu merubah gitu ya, menambah-nambah tidak. Ya, ini sudah maklum ya di kalangan para ahli ilmu, di kalangan dalam hal pentahkikan begitu ya. Seperti yang dilakukan oleh para ulama dulu juga sama ya, seperti itu. Kayak misalnya eh, Sahih Muslim itu kan tidak ada judul-judulnya kayak kayak kitab Sahih Muslim. Berbeda dengan Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari memang Imam Bukhari langsung membuat judul-judul.
Tapi kalau Sahih Muslim itu tidak ada. Ya, nah kalau kita baca buka kitab Sahih Muslim ada judulnya itu bukan judul yang dibuat oleh Imam Muslim. Ya, biasanya itu yang dibuat oleh Imam Nawawi judulnya itu. Ya, kan Imam Nawawi mensyarah ya Sahih Muslim begitu. Nah, jadi ini untuk memperjelas saja bahwa ini pembahasan yaqidatu ashabil hadis fi sifat ya atau fi sifatid dzati wal af'al. Di sini diberikan tambahan pada sifat-sifat zat ya dan perbuatan. Ya, jadi di paragraf ini, di pembahasan ini sebenarnya masih nyambung ya dengan sebelumnya. Yang sebelumnya itu mengandung prinsip-prinsip dasar ya akidah Ahlussunnah dalam sifat Allah ya berkenaan dengan sifat Allah ya di mana kita semua menetapkan apapun yang ditetapkan oleh Allah ya dan Rasulnya ya tidak menolak ya tidak menafikannya dan juga tidak menyerupakan ya dengan makhluk begitu ya. Kemudian tidak menyelewengkan maknanya ya, tahrif ya atau meskipun dinamakan dengan takwil ya seperti yang dilakukan oleh kelompok yang menyimpang seperti Mu'tazilah dan yang lainnya ya. Dan Allah memberikan pemahaman kepada kita ya sebatas apa yang ditunjuki oleh lafaz itu. Tidak lebih ya dan tidak boleh takyib memikirkan bagaimananya. Jadi hakikat secara mendalam ya pengetahuan terhadap hakikat itu kita tidak tahu. Nah, jadi ini ya prinsip-prinsip ini. Nah di sini masih melanjutkan sebetulnya ya berkenaan dengan prinsip-prinsip tersebut ya termasuk juga apa namanya yang menjadi usul ya dasar-dasar penetapannya itu. Ya, dasar-dasar penetapan sifat-sifat Allah ini. Nah, kalau kita lihat di sini ya beliau mengatakan wa kadzalika yaqulun begitu pula mereka mengatakan fi jami'is sifati pada seluruh sifat-sifat ya allati nazala bidzikrihal Qur'anu yang Al-Qur'an turun ya menyebutkannya ya yang Al-Qur'an turun menyebutkan ya sifat-sifat itu wa waradat bihil akhbaru sihahu ya dan terdapat ya atau dibawa oleh khobar di sini maksudnya hadis khobar ya hadis-hadis yang sahih ya nah di sini beliau menyebutkan semua tanpa terkecuali ya sifat apapun yang Allah sebutkan yang Allah tetapkan untuk dirinya ya, kita semua mengimaninya, menetapkannya tanpa terkecuali. Nah, sehingga ini menjadi landasan dasar ya bagi ahlu sunnah, ya, yaitu sifat-sifat Allah itu ditetapkan secara sama, tidak dibeda-bedakan. Nah, inilah nanti prinsip ini yang kita bisa melihat perbedaannya ya pada kelompok lain. Ya kepada kelompok yang memang sudah jelas-jelas menyimpang ya atau yang agak terpengaruh ya agak terpengaruh oleh kelompok lain itu ya jadi prinsipnya adalah sifat apapun yang Allah tetapkan untuk dirinya ya sudah kita terima kita imani ya kita tetapkan tanpa membeda-bedakannya.
Ya, maka ini menjadi satu kaidah. Ya, jadi dalam penetapan apa sifat-sifat Allah ini ada kaidah-kaidah ya. Makanya ada ya di antara para ulama yang mengumpulkan ya kaidah-kaidah dalam penetapan sifat-sifat Allah. Ya, nah kaidah itu bisa dipahami ya dengan menyimpulkan dari berbagai perkataan para ulama salaf ya atau para ulama asariyah ya. Nah di antara yang cukup bagus ya misalnya di sini saya apa namanya ada kitab yang cukup mengumpulkan kaidah-kaidah ya. Ini syarah ya terhadap kitab Wasitiyahnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, ditulis oleh Dr. Sultan Umairi ya. Di sini beliau sangat sistematis ya syarah beliau ini. Nama kitabnya Al-Uqud Az-Zahabiyah. Ya ini juga yang kitab yang apa namanya sangat banyak juga ya menjadi rujukan utama ya. Karena ini ibarat pemetaan ya untuk mengenal ya bagaimana kita Asy'ariyah ini dan di sini banyak ya dikutip perkataan para ulama salaf atau Asy'ariyah dari berbagai kitab mereka. Ya, nah di sini disimpulkan oleh beliau di dalam daftar isinya. Jadi beliau membahas tentang usul. Usul itu maksudnya kaidah. Jadi apa sih kaidah yang menjadi pijakan menetapkan sifat-sifat Allah? Nah ini dibagi dua. Dibagi dua ya ada kaidah ya yang berkenaan dengan penetapan itu sendiri. Ya al-usul allati yaqumu 'alaiha aslul isbat lil asma wa sifat. Ya, jadi kaidah ya atau dasar-dasar yang menjadi pokok penetapannya. Ya, dan di sini ada empat ya, ada empat asal atau empat kaidah. Nah nanti ada kaidah ya atau dasar-dasar dalam hal metodologinya, manhajiyahnya, manhajiyah penetapannya. Ya, untuk manhajiyahnya di sini ada ya apa? Ada delapan ya kalau tidak salah ada delapan kaidah. Ya, ada delapan kaidah. Ya, nah dalam asal penetapan misalnya di sini beliau mengatakan annal wujud al-khariji inama yatahaqqaq bi sifat subutiyah. Ya, ini sebetulnya perlu pendalaman ya penjelasannya. Jadi sesuatu yang wujud ya, yang wujud secara eksternal gitu ya, ada zatnya. Ya, artinya bukan wujud dalam pikiran, bukan wujud dalam tulisan semata-mata dalam tulisan, tapi memang ada zatnya. Ya, nah itu tuh harus ada sifat ya. Itu selalu harus ada sifatnya. Ini misalnya ini ya, ini ada empat ya ininya. Kemudian mustahilnya berkumpul dua hal yang bertentangan. Mustahilnya keberadaan suatu perbuatan ya di luar tanpa ada konsekuensinya yang mendesak. Ya, kemudian mustahilnya makhluk itu lebih sempurna dari Kholik atau sama dengannya. Tapi nanti di sini saya akan bahas
satu kaidah yang tadi dibahas di dalam eh, kitab akidah salaf tadi ya. Jadi ada salah satu kaidah yang berkaitan. Nah, untuk metodologi ya manhajiyah penetapan di sini ada 8. Nah, yang pertama bahwa bab asma dan sifat itu sifatnya tauqifiyah. Ya, artinya berpaku kepada nas ya, tidak bisa kita menentukan satu sifat Allah tanpa ada nasnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Tauqifiyah. Ya, berbeda nanti dengan ikhbar. Nah, kalau ikhbar ini penjelasan ya. Jadi sifatnya ada dalam nas, tapi untuk memahamkan ya, untuk mengajarkan, untuk menyampaikan, nah itu bisa dengan bahasa lain gitu kan. Ya, selama bisa menjelaskan yang asli di dalam nas itu. Ya, dalam hal ihbar itu makanya dia sifatnya istihadi boleh kalau dalam hal ihbar. Tapi kalau dalam penetapan asma dan sifatnya tauqifi ya harus ada rinasnya. Ya, kemudian yang kedua bahwa pembicaraan dalam sifat sama dengan pembicaraan dalam zat. Ya, jadi sebagaimana zat Allah tidak kita ketahui ya hakikatnya ya bagaimananya ya begitu juga sifatnya. Misalnya itu secara ringkas ya. Nah, asal yang ketiga, kaidah yang ketiga, nah ini sebetulnya yang berkaitan ya dengan pembahasan kita yang ketiga ini. Bahwa sifat-sifat Allah itu muttahidun fi tabiatihi wa muqtadayatihi. Ya adalah satu kesatuan dalam tabiatnya ya dan tuntutan-tuntutannya. Ya, begitu. Ini menjadi kaidah ya bagi Ahlus Sunnah bahwa semua sifat-sifat Allah itu satu kesatuan. Ya, dalam menyikapinya itu, dalam menghukuminya, ya kita menetapkan secara sama. Nah, makanya kita lihat di dalam uraian ya atau penuturan para ulama salaf atau para ulama asariyah dalam kitab-kitab mereka itu ketika menetapkan sifat mereka tidak membeda-bedakan, disebutkan ya secara bersamaan semuanya. Ya, secara bersamaan. Baik itu sifat zatiyah, misalnya akliyah, khobariyah, semua disebutkan ya secara bersamaan, ya tanpa membeda-bedakannya. Ya, penetapannya juga sama. Ya, nah ini salah satunya dalam kitab yang kita bahas ini, Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis ini, ya jelas sekali ya disebutkan secara bersama-sama ya tanpa dibedakan. Nah, kita lihat misalnya di sini. Ya, beliau mengatakan fi jami'i sifat dalam seluruh sifat. Apa saja minas sam'i ya dari mendengar, wal basori melihat, wal aini mata ya wal wajhi wajah. Begitu wal ilmi ilmu. Nah, coba lihat di sini. Ya, jadi tidak dibeda-bedakan. Semua ditetapkan ya apa adanya dalam nas. Ya, mendengar, melihat, mata, wajah, ya tangan dan seterusnya. Karena memang dalam nasnya seperti itu. Ya, dan penetapannya juga sama. Kita tetapkan ya apa adanya sesuai dengan petunjuk makna yang terkandung di dalamnya dan yang tidak kita ketahui itu bagaimananya. Itu hakikat ya apa namanya detail hakikatnya atau bagaimananya itu yang kita tidak tahu dan itu merata semuanya pada semua sifat misalnya mendengar Allah mendengar
kita paham kan makna mendengar itu. Ya, mendengar itu ya artinya kan bisa menangkap, mengetahui semua yang didengar. Idrakul masmu'at, begitu ya. Kita paham Allah mendengar. Begitu. Cuman kita tidak tahu bagaimana Allah mendengarnya Allah itu bagaimana itu tidak tahu. Dan jelas berbeda dengan makhluk. Mendengarnya makhluk pakai telinga, di telinga ini kan ada apa namanya perangkat ya, orang bisa mendengar. Ya kalau perangkatnya rusak ya berarti kan dia tidak bisa mendengar begitu. Itu kan makhluk. Nah, Allah berbeda dengan makhluk. Kita tidak tahu bagaimananya. Begitu juga melihat. Nah, begitu juga mata. Ketika disebut ada ain, ada mata bagi Allah, ya, begitu. Kita tidak tahu bagaimananya hakikatnya. Begitu juga wajah, ya, ilmu, mengetahui, ya, wal quwah, kekuatan, kudro, kekuasaan, izzah, ya, kemuliaan, wal azamah, ya, kebesaran, besar, ya, Allah Maha besar. Wal irodah, apa? Kehendak, kehendak. ya, wal masyiah sama ya, hampir mirip ya, kehendak juga. Wal qaul, ya, berkata, ya, perkataan, wal kalam ini sebenarnya sama ya antara qaul dengan kalam. War ridho, ya, ridho, wasukhti, ya, marah ya atau murka, wal hubbi, cinta, wal bugdi, benci, wal farohi, gembira, ya, wadhahiki, tertawa, wa ghairiha, dan selainnya. Ya, begitu. Jadi eh, tadi ya kaidahnya itu sifatullah itu mutahidun fi tabiatiha, ya, gitu. Jadi sifat-sifat Allah ini satu ya, sama ya di dalam tabiatnya. Ya, artinya dalam hal kita menetapkannya, menghukuminya itu tidak dibeda-bedakan. Ya, kita paham makna dasarnya, ya, paham, cuman makna makna dasarnya saja. Ya, kita tidak mengetahui hakikat wujudnya, bagaimananya, sama semuanya. Ya, begitu. Jadi dalam menyikapinya itu tidak dibeda-bedakan. Nah, berbeda dengan misalnya ya kelompok lain yang membeda-bedakan ya. Kalau ini ditetapkan secara penuh, misalnya, oh kalau ini nggak bisa, ini harus harus ditafwid, harus ditakwil begitu. Ya, nah ini kan membeda-bedakan, padahal tidak ada ya di dalam nas itu ya untuk apa namanya untuk dibeda-bedakan menyikapinya itu. Ya, kalau misalnya oh kalau wajah, mata, oh ini kan organ. Ya, nah menyebut organ kemudian yang ada pada makhluk. Ya, itu kan hanya anggapan yang berangkat dari perspektif makhluk. Ya, kelaziman yang ada pada makhluk. Begitu. Ya. Sehingga dengan itu hanya perkiraan saja kan, hanya perkiraan. Nah, sehingga tidak jangan ditetapkan dan dia harus ditakwil, dialihkan kepada makna yang lain ya, sehingga makna asli dari ain, makna wajah dari makna asli dari wajah itu jadi tidak ditetapkan karena dialihkan kepada makna lain ya, begitu. Nah, padahal kalau menggunakan dalil seperti itu ya, misalnya ini organ, oh berarti otomatis tansim yang menjisimkan, otomatis menyerupakan dengan makhluk. Ya, nah maka kelompok Mu'tazilah juga atau Jahmiyah juga sama, dalil mereka menolak semua karena seperti mendengar, melihat, ya itu kan eh,
juga bisa mengandung keserupaan dengan makhluk. Makhluk juga kan mendengar. Makhluk juga kan melihat, ya, gitu. Jadi karena makhluk mendengar, makhluk melihat, ya maka mereka menolak bahwa Allah mendengar, Allah melihat. Karena dianggap serupa dengan makhluk. Padahal Allah sudah katakan, ketika Allah menetapkan sifat untuknya, nah dia bisa saja dari segi lafaz, dari segi namanya sama-sama mendengar, sama-sama melihat gitu ya dari segi lafaz. Tapi kan hakikatnya berbeda. Nah begitu juga pada ain, pada wajah. Sama dia namanya, lafaznya sama. Tapi kan hakikatnya berbeda dan kita tidak tahu hakikatnya. Ya, begitu. Jadi kalau misalnya menggunakan, kenapa dibeda-bedakan? Kalau misalnya ain, wajah, itu bisa menimbulkan jisim, menimbulkan tasbih, tapi kalau sam'u basor tidak. Nah, apa dalil untuk membedakan itu? Ya, gitu. Ini dalilnya tidak kuat, ya, tidak kuat. Gitu. Karena buktinya seperti Mu'tazilah dan yang lain ya, mereka menggunakan itu pada semuanya. Kalau misalnya mereka mengatakan kalau ain, kalau wajah itu organ gitu ya pada zat, sedangkan samun basar itu sifatnya maknawi, ya sifatnya maknawi. Nah, bantahan seperti ini apa namanya eh, jawabannya adalah bahwa yang namanya sifat ya, yang kita katakan bahwa semua sifat itu sama gitu ya, diposisikan dalam posisi sama. Yaitu dalam arti ya yang namanya sifat itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, yang namanya sifat itu pasti ada pada zat ya, qaimun bizatihi. Yang namanya sifat itu tidak bisa berdiri sendiri kan, mendengar ya tidak. Jadi sifat itu ada zatnya, ya, berada pada zat. Ya, qaimun bizat, ya kan? Nah, seperti misalnya mendengar, melihat, ya maknawi gitu, dia maknawi, tapi kan dia di dalam kenyataannya ya tidak bisa berdiri sendiri mendengar saja gitu. Pasti yang namanya mendengar itu melekat pada zatnya, ya. Nah, kalau secara konsisten tadi misalnya mengatakan mata itu merupakan organ sehingga jisim, ya wajah itu jisim. Ya, maka mendengar dan melihat itu yang kita lihat misalnya di alam semesta pada makhluk ini, ya memang dia makna, tapi kan tidak bisa berdiri sendiri. Dia pasti qaimun bidzat, ya menetap pada zat, ya melekat pada zat. Nah, yang kita lihat, ya yang mendengar, yang pada makhluk, yaitu kan semuanya jisim. Yang bisa mendengar itu, yang bisa melihat juga semuanya jisim. Ya. Jadi kalau dengan alasan bahwa ain wajah itu melazimkan jisim, ya sama samun basarun juga melazimkan jisim. Kenapa tidak diposisikan yang sama? Nah, bagi ahlu sunnah, bagi para akidah salaf, ya itu baik samun, basor, ain, wajah dan seterusnya itu tidak melazimkan jisim. Ya, karena eh, hakikat atau kekhususan apa yang pada Allah, yang ada pada Allah ya berbeda dengan apa yang ada pada makhluk. Yang kita tahu kan hanya yang ada pada makhluk saja. Ya, kenapa kita membatasi dengan apa yang kita tahu dari makhluk? Begitu. Ya, jadi sehingga ini menjadi kaidah. Kita posisikan dalam posisi yang sama. Semua sifat-sifat Allah itu dalam penetapannya tanpa dibeda-bedakan. Oh, ini mah ditetapkan secara utuh.
Oh kalau ini mah harus ditakwil, kenapa harus dibeda-bedakan seperti itu? Tidak ada ya alasan yang kuat, dalil yang kuat untuk membeda-bedakannya. Ya kalau dari segi makna ya kaitan dengan Allahnya ya tentu ada klasifikasi ya dibeda-bedakan. Ya, tapi yang kita bahas kan bukan perbedaan dari sisi itunya. Bukan perbedaan misalnya sifat ini berkaitan dengan zat, sifat ini berkaitan dengan perbuatan, bukan dari sisi itunya. Ya, tapi maksudnya dalam hal menetapkannya, dalam hal menyikapinya, itu harus sama. Ya, karena tabiatnya itu sama semuanya. Ya, nanti di sini kayak misalnya ada iroda tadi masyiah, qaul, kalam, ya, ridho, ya, sukhti. Nah, ini kan oleh sebagian kelompok kayak Allah ridho, Allah marah, Allah cinta, ya, benci, bergembira, tertawa. Ini juga oleh sebagian kan ditolak. Dianggap kalau tertawa berarti sama dengan makhluk. Yaitu karena kita membatasi makna tertawa itu hanya pada kekhususan makhluk. Padahal kalau ketika Allah menetapkan untuk Allah ya sudah. Ya kita menghilangkan gambaran yang ada pada makhluk, pada kekhususan makhluk. Jadi apa yang ada pada Allah itu kekhususannya berbeda. Ya kita tetapkan apa apa adanya saja. Ketika Allah mengatakan Allah tertawa ya sudah. Tentu berbeda dengan tertawanya makhluk. Ya, karena ada nasnya. Kita tidak mengada-ngada. Ada nasnya, ada hadisnya. Jelas, sahih. Mau apa lagi? Nah, sebetulnya nas-nas yang berisi sifat-sifat Allah ini, ya ini adalah ujian bagi kita. Kita bisa mengimaninya tidak? Kita bisa menerimanya tidak? Sesuai dengan keagungan Allah. Ya, tanpa mencurigai, ya, tanpa menduga-duga begitu. Dengan dugaan yang lemah. Itu ujian. Ya, kita bisa beriman, bisa menerima, ya, menetapkan apa adanya ataukah tidak. Begitu. Ghairiha dan yang lainnya min ghairi tasbihin tanpa menyerupakan dengan makhluk. Ya. Jadi menetapkan dengan tanpa menyerupakan itu satu paket. Ketika Allah menetapkan sifat apapun bagi dirinya, ya artinya semuanya tidak mengandung keserupaan dengan makhluk. Kenapa kemudian tiba-tiba kita membedakan? Oh, kalau ini tidak, kalau kalau mendengar, melihat tidak menyerupai makhluk. Tapi kalau wajah, ain menyerupai makhluk. Padahal Allah menetapkan semuanya, ya, dan semuanya itu min ghairi tasbih. Kan begitu, dalilnya itu jelas seperti itu. Ya, jadi tertawa, bergembira, Allah bergembira, ya tanpa sama sekali menyerupai makhluk. Allah sudah katakan begitu, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. La tadribul lahul amsal begitu. Ya. Mindalika dari itu semua ya bisifatil marbubin al makhlukin dengan sifat-sifat eh, apa namanya? Yang dipelihara ya, yang dikuasai maksudnya adalah para makhluk. Ya, jadi tidak menyamakan dengan sifat-sifat makhluk. Ya. Nah, ketika kita menduga, oh kalau ini berarti jisim, berarti tasbih, itu kan sebetulnya anggapan kita itu terbatas dengan eh, apa pada kekhususan makhluk. Ya, pada kekhususan makhluk. Ya, seperti ketika menggambarkan oh, tertawa ya, tertawa itu kan berarti ada jisim dan sebagainya. Sebetulnya itu sudah terpengaruh oleh gambaran yang ada pada makhluk.
Nah, kita hilangkan saja gambaran yang ada pada makhluknya, kita tetapkan ya Allah tertawa ya sudah. Begitu. Kita tidak tahu bagaimana Allah tertawa. Kita tidak tahu bagaimana Allah gembira. Ya, kita tidak tahu bagaimana Allah turun dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Begitu. Nah, yang harus lebih kita hayati, harus lebih kita itu kan adalah dampaknya buat kita. Ya, ada pengaruhnya buat kita. Ketika Allah gembira, Allah senang, ya berarti kan dampaknya Allah kalau Allah senang ya berarti memberikan nikmat kepada hamba, memberikan surganya. Ya harusnya yang lebih kita hayati ini bagaimana agar Allah itu senang kepada kita, begitu. Melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Jadi yang harus lebih kita pikirkan ini adalah apa sih dampaknya mendorong kepada kita. Jadi cukup dengan Allah memberitahukan sifat-sifatnya, cukup menjadi pendorong bagi kita untuk semakin semangat dalam ibadah, dalam beramal soleh, tanpa dipusingkan untuk memikirkan bagaimananya. Ya, dampaknya aja buat ketika Allah cinta, kita kan ingin dicintai oleh Allah. Maka lakukan banyak sekali dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbul muhsinin, yuhibbul muttaqin dan seterusnya. Ya, jangan malah terjatuh memikirkan bagaimana Allah itu mencintai. Kalau bagi makhluk yang namanya mencintai itu mailun nafsi kan gitu. Condongnya jiwa kepada ini dipikirin begitu. Oh, kalau ini kan nggak layak bagi Allah. Ya itu karena memang anggapan kita terbatas ada pada makhluk. Padahal Allah katakan Allah berbeda dengan semua makhluknya. Semua kekhususan yang ada pada makhluk itu tidak ada pada Allah. Ya, jadi tujuannya ini untuk mendorong kita. Ada pengaruhnya nggak sih? Ada dampaknya nggak buat kita? Jika Allah turun, Allah katakan turun ke langit terdekat sama dunia di sepertiga malam. Untuk apa sih Allah memberitahukan itu kepada kita? Ya agar kita semangat. Artinya Allah semakin mendekat kepada kita, semakin membuka peluang kepada kita akan mengampuni dan seterusnya. Itu yang harus lebih kita hayati, kita pikirkan. Jangan malah dipusingkan bagaimananya Allah turun. Sehingga mengakibatkan kita jadi tidak percaya, menolak nas yang jelas, ataupun kemudian juga menyerupakan dengan makhluk. Nah itu keliru. Ya, makanya solusinya jelas sudah sering saya sampaikan. Jangan memikirkan bagaimananya bila takyifin. Ya. Bal yantahuna fiha ila ma qalahu Allah Ta'ala. Ya, tetapi mereka berhenti ya semuanya pada semuanya itu kepada apa yang Allah katakan wa qalahu rasuluhu. Kalau Allah berkata begitu, ya sudah kita yakini, kita imani. Ya, nggak usah kita kemudian mencari-cari celah untuk menghindar. Ya, ketika disebut dohika tertawa itu kan jelas. Makna secara bahasa Arab itu nggak bisa mau di otak-atik mau dialihkan kepada makna lain itu nggak bisa. Ya, yuhibu cinta ya sudah mencintai begitu. Al wajhu wajah ya sudah. Tidak perlu kita memperumit diri ya apa namanya mencari-cari untuk menghindar ya dari makna yang terkandung ini. Jadi apa yang Allah katakan, apa yang Rasulullah katakan, kita imani min ghairi ziyadatin alaihi tanpa menambah-nambahnya, wala idofatin ilaihi. Ya juga idofah juga sama ya tanpa menambah-nambahnya, wala takyifi. Nah ini yang tadi saya katakan tanpa memikirkan bagaimananya. Lahu wala tasbihin tanpa menyerupakan, wala tahrifin tanpa merubah-rubah tadi dari makna asli ya
Gitu. Wala tabdilin juga sama, tanpa merubah-rubah. Wala tagyir ini hampir mirip. Ya, tanpa merubahnya. Wala izalatin lilabdil hobari amma ta'riful arobu. Nah, ini jelas. Ya, tidak menghilangkan lafadz khobar tersebut, baik dari Al-Quran atau Sunnah, dari apa yang diketahui oleh orang Arab. Nah, lihat, diketahui, ya artinya kan diketahui mananya. Tidak tidak di apa? Tidak maju ya, tidak sama sekali nggak tahu gitu ya. Ya, sehingga ada muncul istilah tafwid. Kenapa? Karena tidak tahu maksudnya nggak tahu. Ya justru amma ta'rifuhul Arab yang diketahui oleh orang Arab dengan bahasa Arab yang asli. Ya karena bahasa Arab yang asli itu ya ketika di zaman Rasul, zaman para sahabat, ketika Al-Qur'an turun ya menyebutkan tentang sifat-sifat Allah ini, itu kan tidak ada sahabat yang kemudian merasa rancu ini gimana? Ya disebutkan yadahu ya kedua tangan Allah dan seterusnya. Mereka kan tidak mengadu kepada Rasul, ya Rasul masa Allah punya tangan sama dengan manusia. Mereka tidak ada yang mengatakan begitu. Begitu juga orang-orang orang kafir, yang mana orang kafir itu mereka sangat sangat mencari-cari celah untuk menyerang Islam itu, menyerang akidah Islam itu, tapi tidak ada satupun. Ya artinya ini tidak jadi muskilah, tidak menjadi rancu, ya karena semua tentang nas-nas sifat tadi itu semuanya sudah ditutup dengan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini menunjukkan bahwa dalam bahasa Arab ya secara murni, secara asli, ya kan ketika ditetapkan ya bagi Allah ya tentang sifat-sifatnya tadi itu ya sama sekali tidak ada kekhususan bagi makhluk. Ya, ketika tangan itu bukan kekhususan bagi makhluk, sehingga kemudian harus dinafikan dari Allah. Ya, gitu. Jadi kalau kita dalami dari segi ilmu bahasa Arab pun, ya sama sekali ya tidak akan bertentangan dengan akidah yang telah ditetapkan ya oleh Ahlus Sunnah, oleh para salafus saleh itu. Ya dari segi bahasa Arab itu. Ya watadohu dan mereka meletakkannya alaihi atasnya. Ya bitakwilin munkari dengan takwil yang mungkar. Ya. Nah, jadi artinya takwil itu kan memalingkan dari mana zahir, dari mana aslinya. Sedangkan kalau menetapkan sebagaimana yang dipahami ya, yang diketahui oleh orang Arab ya artinya pada petunjuk zahirnya, secara zahirnya. Nah, ini juga nanti menjadi landasan ya dalam penetapan sifat Allah itu. Bukan hanya dalam menetapkan sifat Allah, dalam semua nas kita harus memahami secara makna zahir. Nah, inilah yang kemudian orang banyak salah paham tentang makna zahir ya. Padahal makna zahir itu makna yang paling kuat ditunjuki oleh nas. Makna zahir itu kan makna yang paling kuat ditunjuki oleh nas. Nas ini menunjukkan kepada makna apa? Itu bisa dipahami baik dari segi lafadznya, dari segi susunannya, ya alur ya pembicaraan dalam kalimat itu. Ini menunjukkan makna apa, maksud apa. Yang paling kuatnya itulah makna zahir. Ya. Nah, muncul istilah takwil itu kan sebetulnya dimaknai dengan makna khusus, takwil itu belakangan. Sebetulnya istilah karena istilah takwil pada pada bahasa syar'inya, pada bahasa Rasul
para sahabat ya, para ulama salaf itu kan eh, belum seperti menjadi istilah yang dipahami belakangan ya, karena takwil itu maknanya bisa tafsir ya, bisa juga hakikat dari sesuatu ya, hakikat dari sesuatu itu di masa-masa awal ya. Nah, kemudian muncul istilah takwil maknanya itu mengalihkan kepada makna yang lemah. Ya kan justru semuanya sepakat bahwa takwil itu mengalihkan kepada makna yang lemah, marju. Ya, nah ini kan tidak bisa sembarangan mengalihkan dari makna yang kuat kepada makna yang lemah. Ya, harus dilandasi dengan dalil yang jelas, yang kuat. Ya, harus dilandasi dengan dalil yang jelas, yang kuat. Makanya dalam hal penetapan hukum, ya hukum-hukum fikih itu ada yang nas-nas itu satu sama lain terlihat secara zahirnya seakan-akan bertentangan. Ya, maka untuk mensinkronkannya ya misalnya digunakanlah takwil ini. Ya, tapi dengan landasan tadi ya dalilnya jelas, kuat. Ya, tapi kalau untuk sifat-sifat Allah ini ya dari petunjuk-petunjuk nasnya itu secara kuat ya menetapkan satu sifat ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian orang mencari atau beralih kepada tawi, ya apa dalil yang melandasinya? Ya, kemudian yang harus ditakwil itu. Ya, tidak ada karena hakikat dari sifat Allah itu kan tidak diketahui. Ya, apa yang menjadi landasan bisa mengalihkan kepada mana yang lemahnya? Tidak ada. Itu hanya dugaan saja karena hakikat ya ataupun bagaimananya ya wujud bagaimananya itu kan tidak tahu ya, sehingga tidak ada alasan yang kuat ya untuk mengalihkan kepada mana yang lemah. Nah, ini tidak boleh sembarangan ya petunjuk nas itu dialihkan kepada makna lain, tidak bisa sembarangan takwil ini. Makanya ini banyak dikecam oleh para ulama ya, takwil yang mungkar wa yajur wa apa wa yajurrunahu atau ajra yujri ya wa yujrunahu ala zahir, mereka membiarkannya sebagaimana zahirnya. Tadi makna kuat yang ditunjuki oleh nasnya itu apa? Ya, ketika Allah menisbatkan sifat-sifat kepada dirinya, itu kan zahir jelas, petunjuk yang kuat menuju kepada ke sana. Kenapa kemudian harus dinafikan, ya dialihkan, ditakwilkan kepada mana yang lain? Ya, wa yujrunahu ala zahir. Jadi secara zahirnya dan tadi diketahui maknanya amma ta'riful Arab ini, dengan kata amma ta'riful Arab itu nggak bisa mengelak bahwa ini nggak bisa dipahami ya, karena kalau dipahami zahirnya berarti sama dengan makhluk. Nah, itu keliru. Anggapan seperti itu anggapan yang keliru. Ya, wa yaqiluna ilmahu ilallah, dan menyerahkan ilmunya kepada Allah. Yang namanya ilmu itu mengetahui dengan hakikat. Ya, maksudnya ilmu di sini mengetahui sesuatu itu dengan hakikat. Sedangkan hakikat dari sifat Allah itu ya artinya pengetahuan secara penuh kan yang namanya ilmu itu. Ya, pengetahuan secara penuh, secara hakikat. Nah, ini tidak bisa diketahui tanpa mengetahui ya bagaimananya itu. Ya, atau disebut dengan kaifiyah. Kaifiyah bagaimananya, hakikatnya. Nah, ini yang tidak diketahui. Kita serahkan ilmu ilmu terhadap hakikat itu kepada Allah. Ya, makanya ini ya
perkataan mereka, kita serahkan ilmunya kepada Allah. Ketika menyerahkan ilmunya kepada Allah, bukan berarti tidak ada yang dipahami sama sekali. Ya, secara makna dasarnya seperti tadi ya, tertawa, ya gembira, itu kan kita paham. Kita tahu makna dasarnya, tapi ilmunya, nah ilmu itu maksudnya hakikat dari tertawanya Allah, hakikat dari turunnya Allah. Nah, itu kita tidak tahu ilmunya itu. Maka kita serahkan kepada Allah. Jadi jangan sampai ketika diserahkan ilmunya kepada Allah sampai Faroh tari dohi saja nggak tahu sama sekali maknanya. Ya, lalu bilang nggak tahu, kemudian dialihkan kepada makna lain kan gitu. Ya, dialihkan kepada makna yang lain yang tidak ada yang bisa dibenarkan alasannya itu. Ya, begitu. Wa yukiruna bi anna ta'wilahu la ya'lamu illallah. Dan mereka menyadari ya, eh, menyadari atau mengakui bahwa takwilnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Nah, apa makna takwil di sini? Takwil itu maknanya adalah hakikatnya, ya. Itu makanya takwil itu al haqiqah alati ya'ulu ilaiha ya, al amru gitu. Jadi maksudnya takwil itu hakikat ya, seperti tadi hakikat tertawanya Allah itu bagaimana kita tidak tahu. Ya, atau disebut juga dengan kaifiatnya bagaimana. Jadi yang maksud kaifiat itu bagaimana, bukan gambaran fisik. Nah, ini orang banyak salah paham. Ya, kalau para ahli kalam ya, Asy'ariyah Maturidiyah ya, termasuk juga Mu'tazilah itu kan menggunakan istilah kaifiyah itu sebagai gambaran fisik, padahal yang digunakan oleh para ulama Asy'ariyah, ya, saya pernah apa namanya sudah memposting ya itu perkataan para ulama Asy'ariyah yang menyebut istilah kaifiyah itu pemahamannya beda. Makna maksud kaifiyah itu adalah hakikoh, ya bagaimananya, bukan otomatis gambaran fisik, bukan. Ini yang banyak salah paham. Makanya kita mentafwid ya tidak mengetahui kaifiyah atau hakikatnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan bi'ana ta'wilahu, takwilnya artinya hakikat sebenarnya ya dari sifat-sifat Allah, dari tertawanya Allah, dari turunnya Allah, ya dari bahagianya itu tidak ada yang tahu selain daripada Allah. Ya, jadi ini harus mendudukkan nih istilah-istilah ini. Jadi takwil itu yaitu tadi ya penjelasan tentang hakikatnya, bagaimananya. Ya. Nah, sedangkan yang takwil yang pertama itu takwil yang mungkar. Takwil di sini juga sama. Sebetulnya penjelasan, tapi penjelasannya mungkar karena dia mengalihkan kepada makna lain yang tidak tidak ditunjuki oleh nas itu. Ya, tidak ditunjuki oleh nas itu. Ya. Kama ahbarallahu anil rasihina fil ilmi. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah tentang orang-orang yang rasih ya, yang kuat, yang mendalam fil ilmi dalam ilmu, annahum yaqulun bahwa mereka itu mengatakannya fi qaulihi ta'ala warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru ila ulul albab. Ya, ini juga banyak kesalahpahaman ya tentang ayat ini ya, wa ukharu mutasyabihat gitu ya. Jadi apa sih mutasyabih itu sudah pernah saya bahas.
ya dalam satu tulisan ya. Begitu. Jadi yang disebut mutasyabih itu artinya kan samar-samar. Ya, artinya yang mutasyabih itu berpotensi dipahami secara benar dan berpotensi dipahami secara salah. Ya, ya. Nah, terutama apa namanya yang tidak diketahui takwil. Nah, maksudnya adalah hakikat yang tidak diketahui hakikat yang sebenarnya itu seperti apa. Maka jangan mencari-cari takwilnya kan gitu. Ibtigha'a ta'wilihi. Ya, jangan mencari-cari takwilnya karena memang tidak diketahui. Ya, misalnya apa? Tentang eh, tentang tanda-tanda kiamat ya misalnya diantaranya ya tentang eh, tanda-tanda kiamat ya itu ketika disebutkan kan ya kita paham gitu tentang bagaimana misalnya apa ya ada keluar dabah dan sebagainya gitu ya ya itu kan kita paham gitu maknanya tapi hakikatnya ya atau bagaimana ya ketika dia munculnya itu kan kita tidak mengetahui ya tidak mengetahuinya kecuali nanti ketika terjadi ya begitu juga tentang apa yang ada di surga ya apa yang ada di neraka ya dan juga apa namanya yang berpotensi tadi bisa dipahami ya secara keliru ya nah makanya kelompok menyimpang ini mereka menjadikan ayat-ayat yang mutasyabih ini untuk membenarkan keyakinan keliru mereka. Ya, untuk membenarkan keyakinan keliru mereka. Misalnya, ya ini sama juga dengan orang Kristen misalnya. Orang Kristen berdalil dengan Allah menyebutkan kami, inna anzalna misalnya gitu. Itu kan banyak ya di Quran itu menyebutkan kata kami ya. Allah menyebutkan kata kami. Kami itu kan, nah di sini ini mutasyabih ini. Salah satu contoh ayat mutasyabih. Jadi mutasyabih itu maksudnya adalah ayat yang berpotensi dipahami secara benar, berpotensi dipahami secara salah. Ketika Allah menyebutkan kami, yang namanya kami biasanya kan untuk banyak. Nah ini bisa dijadikan oleh Kristen bahwa Tuhan itu tiga. Buktinya Allah menyebut kami. Ya, jadi ini termasuk mutasyabih. Nah, apakah kita tidak memahaminya ayat ini? Kita memahaminya, ya. Tapi kita memahaminya dengan pemahaman yang benar. Ya, makanya para ulama dalam membantah kelompok-kelompok menyimpang yang mereka menggunakan ayat-ayat mutasyabih tadi itu, dan mereka meluruskan makna yang benarnya seperti apa, pemahaman yang benarnya terhadap ayat mutasyabih itu seperti apa. Nah, ini yang saya kira banyak yang keliru menyikapi ayat mutasyabih itu dalam arti nggak bisa dipahami sama sekali. Gitu. Padahal tidak seperti itu ayat mutasyabih itu. Nah, termasuk juga tentang sifat-sifat Allah. Ya, sifat Allah itu tadi mutasyabih dalam arti apa? Seperti tadi Allah tertawa misalnya. Itu kan mutasyabih samar-samar dengan tertawanya makhluk gitu. Kalau kita memahaminya dengan tertawanya makhluk ya tentu keliru. Pemahaman yang keliru ya artinya kemudian menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi kan kita memahaminya dengan makna yang benar. Begitu.
ya dengan kekhususan yang ada pada Allah yang tidak kita ketahui. Nah, itulah takwil gitu, hakikat yang sebenarnya. Ya, takwilnya itu hanya diketahui oleh Allah saja. Wa ayatul kitab, ya ayat-ayat Al-Quran, wa ahbar Rasul as-sahihah yang sahih, al-munirah, ya yang memberi cahaya, yang menyinari, ya an-natiqah yang berbicara bihadhihi sifat, dengan sifat-sifat ini, wa ghairiha katsira, dan yang selain itu banyak, banyak sekali. Ya, nggak mungkin ya semuanya kemudian harus ditakwil. Artinya kan akhirnya para pentakwil ini kelelahan sendiri. Ya, karena memang tidak dilandasi dengan hujah-hujah yang kuat. Mereka akhirnya mencari-cari sendiri, dan itu bertentangan ya dengan petunjuk banyak sekali nas, bertentangan dengan kaidah bahasa Arab itu sendiri, dan seterusnya. Ya tulul kitabu bi ya, kitab itu apa namanya akan panjang dengan menghitungnya, menyebutkannya. Jadi saking banyaknya ayat dan hadis ini tentang sifat Allah ini, kalau dituliskan semua dalam satu kitab, itu akan menjadi panjang sekali. Wadzikru itu apa? Wadakaro ya, wadakaro ittifaq qaimatil millah, dan menyebutkan kesepakatan para imam ya agama ini, wa ulama yang ala sihati tilkal abar warida biha, dan para ulamanya atas sahihnya hadis-hadis yang datang tadi itu, ya yang terdapat sifat itu, ya biha, hanya kembali kepada sifat, wa aktsaruha, dan kebanyakannya mukharrajun bil asanadis sahihah, dengan sanad yang fi kitabil intisar, dalam kitab intisar. Nah, ini kitab intisar ini kitab lain ya bagi penulis, ya Syekhul Islam, ya apa, Abu Usman As-Sabuni, tapi kitab ini tidak sampai kepada kita yang intisar ini. Wa syaratna fi awali hadzal kitab al-ikhtisar, dan kami mensyaratkan di awal kitab ini adalah untuk meringkas, wal iktisar ala adnal miqdar, dan meringkas se apa, seringkas mungkin gitu ya, seringkas mungkin. Dunal iksar biriwayatil ahbar, tanpa memperbanyak periwayatan, maksudnya sanadnya, ya hadis-hadis itu ya, wa dzakara asani dahasoiha, dan menyebutkan sanad-sanad yang sahih inda naqalatil athar, ya menurut para apa perawi ya asal itu, wa musannifil masanidi syahil kibar, dan para penulis sanad-sanad yang sahih yang besar, ya. Jadi maksudnya di kitab ini beliau menyusunnya secara ringkas. Jadi memang ada kitab yang panjangnya tapi tidak sampai ya kepada kita ya. Jadi makanya ini cukup untuk menjadi panduan ya, pembelajaran, karena ringkas dan memuat poin-poin intinya ya dari akidah Ahlussunnah ini. Tidak salah washabil hadis ya. Itu ya, mudah-mudahan Allah berikan kepahaman ya, kemudahan ya bagi kita semua untuk bisa mengetahui kebenaran. Ya, Allah alam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Mau nanya Ustaz, Ya, kalau kita kan kadang apa itu membaca ayat-ayat Al-Quran dan kan ada ayat mutasabihat Ustaz. ya, Nah, kita untuk tahu ininya ya maksudnya artinya gitu yang samar-samar tersebut tuh bagaimana caranya? Apakah melihat tafsir atau seperti apa? Terima kasih. ya. Itu sudah saya bahas ya tentang tasabih itu.
apa sih ya sebenarnya ya? Karena kan ada yang muhkam, ada yang mutasyabih ya. Eh, Perbedaannya itu kalau yang muhkam itu apa ya? Salahnya itu dia berkaitan sesuatu yang diyakini dan berkaitan dengan pengamalan ya, dengan amalan ya. Jadi sesuatu yang diyakini itu ada tulisan saya dulu itu tentang mutasyabih ya. Bahasanya itu apa ya? Saya juga ngutip dari Ibnu Katsir ya, itu penjelasan Ibnu Katsir cukup jelas tentang ayat mutasyabih. Ya, jadi kalau yang mukam itu berkaitan dengan keyakinan sekaligus dengan pengamalan. Itu ada kaitan pengamalannya untuk diamalkan. Nah, kalau untuk diamalkan berarti kan kita harus tahu hakikat, harus tahu kaifiat, tata cara pengamalannya kan begitu. Ya, itu mukam disebutnya itu. Nah, kalau yang mutasyabih itu dia hanya berkaitan dengan keyakinan saja, ya hanya berkaitan dengan keyakinan, tapi tidak berkaitan dengan pengamalan, ya. Eh, Mana istilahnya itu? Ya, seperti tentang hal gaib, ya semua ya, semua hal yang gaib itu mutasyabih karena kita tidak tahu hakikat sebenarnya, gitu. Ya, nah jadi untuk hakikat sebenarnya dari hal-hal yang gaib itu ya kita tidak tahu, kita serahkan kepada Allah dan tidak boleh kita mencari-cari tahu karena memang tidak akan mungkin. Ya, nah jadi Ibnu Katsir menyebutkan yang muhkam itu kan muhkam alladzi yu'malu bihi gitu, yang diamalkan. Sedangkan mutasyabih ma yu'malu bihi wa la yu'malu bihi. Ya, yang diimani ya dan tidak diamalkan artinya tidak ada kaitannya dengan pengamalan. Itu cukup hanya untuk keyakinan saja. Apa saja misalnya di sini yang termasuk mutasyabih tadi ya, tanda-tanda kiamat, terjadinya kiamat, yang Allah janjikan di akhirat berupa surga dan neraka, termasuk tentang sifat-sifat Allah, kisah-kisah para nabi ya yang terdahulu, perumpamaan, sumpah-sumpah, ya ayat-ayat yang dinasah, termasuk huruf-huruf muqatta'ah. Ya itu juga sebagian ya mengatakan apa namanya tidak tahu ya hakikat ya apa makna yang dikandungnya. Jadi mutasyabih itu yang ya kita imani saja. Ya kita imani tanpa tahu hakikat sebenarnya. Ya Berarti kullu kita min indi rabbina ya semuanya kan berasal dari Rob kita ya yang muka yang mutasyabih tadi begitu. berarti kita terima aja gitu Ustaz ya terkait Iya, intinya apa gitu. karena kan justru iman itu ya iman kepada yang gaib, ya beriman kepada yang gaib. Kalau karena misalnya nggak kita ketahui, ya kita belum bisa menerima, ya sulit, tidak bisa menerima, tidak bisa beriman kepada yang gaib. Ya misalnya bagaimana nanti hisab gitu ya di pada saat hari kiamat, ya itu kan nggak kegambar kan, bagaimana itu caranya itu seperti apa? Apakah orang ngantri panjang dan sebagainya itu kan nggak tahu, kita tidak terjangkau ya oleh akal kita, tapi kita imani. Ya begitu juga nanti kehidupan di surga, kehidupan di neraka.
Termasuk tadi tentang sifat-sifat Allah itu semuanya hal-hal yang gaib. Kita imani saja sebab apa adanya yang disebut di dalam nas tanpa memikirkan bagaimananya. Nah, itulah menyikapi ya ayat-ayat yang mutasyabih. Ya, jangan kemudian diarahkan kepada mana-mana yang batil. Banyaknya kebatilan itu adalah karena mereka keliru atau menyelewengkan makna dari ayat yang mutasyabih ini. Ya, kayak misalnya yang menolak apa namanya tanda-tanda kiamat. Itu kan ada karena mereka mengukurnya dengan akal. Oh, ini kan secara akal nggak mungkin begini-begini. Akhirnya mereka menolak. Ya, akhirnya mereka menolak. Kemudian misalnya ada siksa kubur, ya apa namanya? Oh, itu hanya apa ya? Istilahnya mereka mengatakan. Ya, itu kan jadi banyaknya aliran sesat, banyaknya pemahaman yang menyimpang. Itu adalah mereka keliru di dalam memahami ayat mutasyabih itu atau mengarahkan kepada mana yang batil dari ayat atau nas yang mutasyabih itu. Ya. Nah, jadi kita harus tadi ya berhati-hati ya kita pahami sesuai makna yang benarnya saja. Ya, itu jangan terpengaruh ya dengan membawanya kepada makna-makna yang batil, yang keliru. Ya, seperti itu. Kalau mengenai istilah salafi, bedanya apa tuh kalau salafnya as-salafun soleh dengan salafi wahabi itu ada istilah yang muncul di Ya, itu hanya sebutan aja, ya sebutan nyebut aja ya satu kelompok orang begini begitu. Nah, kita nggak usah terlalu disingkat ya dengan karena antara satu kelompok kepada kelompok lain kan punya sebutan-sebutan, Pak. Ya, jadi yang kita pelajari itu standarnya saja ya, standar kebenarannya secara ilmunya. Ya, orang mau nyebut apa segala macam, kita berpegang kepada nilai, bukan kepada klaim, ya ponis, tuduhan-tuduhan. Ya, karena nanti kita semua akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, apa hujah kita? Ya, bagaimana ilmu kita yang kita pahami gitu. Ya, jadi eh misalnya, oh saya salafi paling salaf, ya, nggak bisa. Itu nggak bisa dengan mengklaim karena orang yang akan misalnya dia berusaha mengikuti akidah Ahlussunnah itu kan adalah dia berusaha berharap bahwa saya ini termasuk kelompok Ahlussunnah. Tidak boleh kita mengklaim diri. Karena kan orang berpijak kepada sunnah itu adalah sesuai dalam pemahamannya sekaligus dengan pengamalannya. Tidak boleh kita merasa sudah benar-benar mengamalkan sunnah. Yang ada kita berusaha. Makanya untuk apa klaim-klaim itu? Nggak ada artinya. Karena kita semuanya berusaha. Bahkan Hatta Ibn Taimiyah sendiri, yang misalnya di dalam kitab Wasitiyah itu, di akhirnya mereka mengatakan, apa beliau kan ini menjelaskan akidah Ahlussunnah berdasarkan nilai. Berdasarkan hujah-hujahnya, bagaimana para ulama ya mereka menjelaskan nilai-nilai itu, tapi tidak mengklaim diri di akhir buku ya Wasit itu mengatakan saya berharap ya termasuk ya dalam apa dalam golongan ini Ahlussunnah ini gitu. Tidak mengklaim diri ya. Jadi oh saya lah yang paling sunnah, kamilah aswaja ya kami nggak ada artinya karena kita semua berusaha ya apa namanya sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah yang kita pahami.
Nah, kita paham ini kan harus sesuai ilmunya. Bagaimana sih akidah Ahlussunnah? Nah, sinilah kita pelajari. Ya, dari memahami dalil-dalilnya, ya kemudian bagaimana para ulama ya memahami itu semuanya, ya dan seterusnya. Kemudian bukan hanya sesuai dengan pemahaman, tapi juga dalam pengamalan kita, apakah benar kita mengamalkan sunnah itu, mengamalkan sesuai dengan amalan salafus soleh itu, ya tanpa perlu mengklaim diri, ya memvonis. Kita semuanya berusaha. Dan juga tidak boleh kita sembarang ya apa namanya, kita patokannya kepada standar kebenaran, kepada keilmuan saja, ilmiah saja. Jadi janganlah ya terpengaruh kepada sebutan-sebutan pada kelompok tertentu ya, kepada orang gitu ya secara subjektif. Kita objektif aja, yang kita bahas adalah secara ilmunya saja begitu. Wallahu a'lam bishawab ya, saya kira cukup untuk pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.